Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah probabilitas dan statistika akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Penggunaan Air Bekas dan Kemiskinan Terhadap Kasus DBD dan Angka Harapan Hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Faris Manur, dan ada 3 rekan saya, yaitu Ahmad Syahmi, Tarik Muhammad, dan Syarfina Anzani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan tujuan kelompok kami mengambil tema tersebut untuk dianalisis. Demam berdarah atau DBD terdampak signifikan pada kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia yang merupakan daerah tropis. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat berujung fatal jika penanganannya tidak tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya pun bermacam-macam seperti kualitas air dan kemiskinan yang sangat berperan dalam tingkat kesehatan. Oleh karena itu, hal ini menjadi daya tarik bagi kami untuk mengangkat topik tersebut. Kami menganalisis hubungan antara pemanfaatan air bekas, tingkat kemiskinan, kasus DBD, dan angka harapan hidup di 5 daerah Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Pemilihan daerah mempertimbangkan variasi geografis dan demografis untuk mencakup faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kemudian, untuk metodologinya, kami menggunakan langkah-langkah seperti yang pertama, pengumpulan data. Kami mengumpulkan data dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Lalu yang kedua ada metode pemrosesan data. Setelah semua data dikumpulkan, kami mulai memilih beberapa data yang akan digunakan, termasuk memfilter data yang kosong. Kemudian metode yang ketiga yaitu analisis statistik. Menganalisis distribusi indeks kemiskinan, angka harapan hidup, pemanfaatan air bekas, dan jumlah kasus penyakit demam berdarah dengan menerapkan metode analisis statistik seperti regresi dan korelasi untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini saling berhubungan. Lalu metode yang keempat yaitu visualisasi data, yaitu dengan membuat grafik dan visualisasi data yang membantu dan mendukung analisis. Kemudian saya serahkan untuk bab 2 kepada rekan saya yaitu Syahmi. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya dengan memulai dengan topik sumber informasinya. Untuk melakukan analisis ini, kami mencari sumber dari situs web Badan Pusat Statistik Indonesia. Kami mendapatkan data dari tahun 2013 hingga 2014 yang sesuai dengan kebutuhan kami, mulai dari indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi dan daerah, angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin, jumlah kasus penyakit, persentase rumah tangga menurut provinsi dan kebiasaan memanfaatkan air bekas untuk keperluan lain, dan yang terakhir, distribusi persentase penduduknya. Sebelum kami memulai analisis data, kami akan memasukkan data-data tersebut ke dalam dataset. Yang pertama dengan data penduduk 2013 hingga 2014, data kemiskinan 2013 hingga 2014, lalu data harapan hidup 2013 hingga 2014, data kasus demam berdarah 2013 hingga 2014, dan data pemanfaatan air bekas 2013 hingga 2014. Berdasarkan dataset tersebut, kami menggabungkannya menjadi sebuah data frame yang disusun sesuai dengan tahunnya. Dapat terlihat bahwa ada kasus 2013 dan kasus 2014. Di sini kami akan memulainya dengan melihat apakah ada hubungan antara variabel lain yang ada di sini. Pertama ada penggunaan air bekas dengan harapan hidup, lalu harapan hidup dengan persentase kasus TBD, dan yang terakhir persentase kasus TBD dengan kemiskinan. Kita mulai dari hubungan yang pertama. Di sini kita bisa lihat angka korelasinya negatif dari penggunaan air bekas dengan harapan hidup, yang berarti kedua variabel ini saling bertolak belakang. Jika penggunaan air bekas tinggi, maka angka harapan hidupnya akan rendah, dan sebaliknya. Lalu dengan memanfaatkan fungsi regresi, kita mendapatkan rumus regresi sebagai berikut, yang di mana harapan hidup akan dipengaruhi oleh air bekas. Di sini angkanya awalnya positif, lalu angka air bekasnya negatif. Di mana jika angka air bekasnya ada, maka akan menjadi negatif, yang menandakan bahwa semakin tinggi penggunaan air bekas, maka angka harapan hidupnya akan semakin negatif. Lalu kita akan masuk ke yang kedua,
angka harapan hidup dengan persentase kasus DBD, kita bisa lihat angka korelasinya negatif, yang berarti kedua variabel ini saling bertolak belakang. Jika persentase kasus DBD tinggi, maka angka harapan hidupnya akan semakin rendah, dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, persentase kasus DBD dan tingkat kemiskinan. Di sini angkanya positif, yang berarti kedua variabel ini saling berjalan lurus. Jika persentase kasus DBD-nya tinggi, maka tingkat kemiskinan juga akan tinggi dan juga sebaliknya. Lalu kita juga menggunakan rumus regresi di sini untuk melihat sebab akibatnya dan didapatkan bahwa angka DBD yang positif dan angka kemiskinan yang positif, di mana angka DBD akan dipengaruhi oleh angka kemiskinan, yang menandakan bahwa semakin tinggi angka kemiskinannya, maka angka DBD akan meningkat juga, dan sebaliknya. Berdasarkan analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa keempat poin ini sebenarnya saling berhubungan. Penggunaan air bekas yang tinggi akan mempengaruhi angka harapan hidup yang akan makin rendah. Lalu, angka harapan hidup yang rendah ini dipengaruhi oleh persentase kasus DBD yang meningkat. Dan kasus DBD yang meningkat ini dipengaruhi oleh kasus kemiskinan yang juga meningkat. Lalu, analisis perubahan tahunannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sharvin. Baik, jadi dalam grafik ini menggambarkan analisis perubahan tahunan di 5 wilayah, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari tahun 2013 hingga tahun 2014, termasuk kemiskinan, harapan hidup, pemanfaatan air bekas, dan kasus demam berdarah. Kemiskinan umumnya menurun di 4 wilayah, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan Bali, angka kemiskinannya stabil di tahun 2013 hingga 2014. Harapan hidup meningkat secara merata di 5 wilayah tersebut. Pemanfaatan air bekas meningkat secara umum dengan perbedaan yang signifikan. Untuk kasus demam berdarah, di 5 wilayah ini turun merata, kecuali Bali yang mengalami peningkatan di tahun 2014. Jadi, analisis persentase kasus demam berdarah menyoroti dampak pada proporsi penduduk. Hal ini menjadi dasar penting untuk merencanakan strategi pencegahan dan pengendalian. Selanjutnya, untuk perubahan tahunan angka kemiskinan. Berdasarkan analisis sebelumnya, kita perhatikan penurunan angka kemiskinan dan kasus DBD dari 2013 hingga 2014, serta peningkatan sedikit pada angka harapan hidup. Dengan optimisme ini, grafik lanjutan dari 2015 hingga 2018 menunjukkan potensi penurunan kasus demam berdarah dan peningkatan harapan hidup. Meskipun faktor lain perlu dipertimbangkan, penting untuk diakui bahwa kemiskinan memiliki peran besar dalam dinamika ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tori. Baik, kita akan memasuki bab penutup, yaitu simpulan dan saran. Berdasarkan untuk simpulannya dari analisis yang kami lakukan, kita menyimpulkan bahwa kemiskinan menjadi akar dari permasalahan yang terjadi. Permasalahan ekonomi ini memang bisa mempengaruhi banyak hal, salah satunya adalah penyakit. Kemiskinan dapat mempengaruhi angka harapan hidup seseorang. Kemiskinan juga dapat memicu penggunaan air bekas secara berlebihan. Perlu diingat bahwa penggunaan air bekas dapat berdampak positif, namun jika dilakukan secara terus-menerus, dampak negatifnya pun akan terasa. Bakteri maupun virus yang ada di air bekas dapat menjadi sumber penyakit. Dalam hal ini, jentik nyamuk dapat tumbuh dan berkembang dalam air bekas. Hal ini tentu dapat memicu banyaknya nyamuk dan penyebaran DBD pun semakin mudah. Sarannya, kami yakin bahwa dengan membantu masyarakat dari sumber permasalahan adalah cara yang terbaik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan suatu program untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Dengan berkurangnya angka kemiskinan, tentu variabel lain yang terhubung akan mengalami perubahan juga, mulai dari akses kesehatan yang semakin mudah, akses informasi, dan berbagai akses penunjang kehidupan lainnya. Kami tentunya menyadari bahwa analisis yang kami lakukan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami akan sangat senang apabila ada penelitian lanjutan terkait hal ini dengan variabel yang lebih luas dan relevan tentunya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung saja dipertanyakan. Izin bertanya,
Kenapa demam berdarah dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di daerah tropis seperti Indonesia? Baik, kita tampung dulu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi, silahkan saja tanyakan satu persatu. Izin bertanya, dari data-data yang sudah dipaparkan, ada statement bahwa Bali menunjukkan peningkatan penggunaan air bekas yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Adakah faktor yang signifikan yang mempengaruhi hal tersebut? Terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya, apa yang menjadi fokus analisis dalam laporan terkait hubungan antara pemanfaatan air bekas, tingkat kemiskinan, kasus DBD, dan angka harapan hidup di 5 daerah di Indonesia? Terima kasih. Mau tanya juga dong, gimana sih analisis perubahan tahunan pada grafik itu memperlihatkan variasi dalam angka kemiskinan, harapan hidup, pemanfaatan air bekas, dan kasus demam berdarah di 5 wilayah dari tahun 2013 sampai 2014. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Mengapa demam berdarah atau DBD dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di daerah tropis seperti di Indonesia? Jawabannya adalah DBD dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan karena dapat mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang banyak ditemui di daerah tropis seperti Indonesia. Faktor-faktor seperti kualitas air dan tingkat kemiskinan juga turut berperan dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat tersebut. Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Keisha yang menyatakan bahwa statement Bali menunjukkan peningkatan air bekas yang lebih rendah dibanding wilayah lainnya. Untuk hal ini, faktor yang menyebabkan hal ini adalah perbedaan penggunaan air bekas yang lebih rendah dapat terjadi karena peningkatan jumlah penduduk juga tidak sebanyak 4 provinsi lainnya. Bisa dilihat bahwa peningkatan di Bali dari 2013 hingga 2014 hanya sekitar 50.000, sedangkan Jawa Timur bisa mencapai 165.000 jiwa. Dan itu di luar provinsi itu masih lebih tinggi lagi. Contohnya di Jakarta yang awalnya angkanya 101. Apa itu? Nah, hampir 100.000 jiwa. Dan itu mempengaruhi penggunaan air bekas karena persentasenya itu sebenarnya sama saja, tapi karena orangnya juga berubah, otomatis angkanya berubah. Dan itu yang menyebabkan kenapa Bali tidak begitu signifikan terlihatnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahmadita. Jadi fokus analisis dalam laporan itu adalah mengidentifikasi hubungan antara pemanfaatan air bekas, tingkat kemiskinan, kasus demam berdarah, dan angka harapan hidup di 5 daerah di Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Tujuannya untuk memahami dinamika kesehatan masyarakat dan melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya tadi dari Mutia, bagaimana analisis perubahan tahunan pada grafik memperlihatkan variasi dalam angka kemiskinan, harapan hidup, pemanfaatan air bekas, dan kasus demam berdarah di 5 wilayah dari tahun 2013 sampai 2014. Untuk jawabannya sendiri, yaitu analisis perubahan ini pada grafik menunjukkan variasi yang signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Sebagian besar wilayah mengalami penurunan angka kemiskinan dan peningkatan harapan hidup.
Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat meningkatannya. Pemanfaatan air bekas cenderung meningkat secara umum, namun dengan perbedaan signifikan antar wilayah, kasus demam berdarah mengalami penurunan yang merata, kecuali di Bali yang mengalami peningkatan pada tahun 2014. Sekian dari jawaban yang bisa kami jawab. Mungkin kita akan bertanya dulu kepada yang bertanya, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Jelas, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita akan akhiri apa yang baru saja kita mulai. Dengan ini, kita semua menutup presentasi kami. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.